Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mas Darjo, Ibu Ayu Windardi. Yang saya hormati juga rekan-rekan guru SD Negeri Mas Darjo. Dan yang saya hormati juga Bapak Edi Wahyudi selaku narasumber kegiatan diseminasi budaya positif nomor 1 T4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan sholawat dan mengikuti sunnah-sunnah. Selanjutnya kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif modul 1/4 yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Edi Wahyudi, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Mas Darjo. Kepada beliau, Bapak Edi Wahyudi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Windarti, Kepala SD Negeri Mas Darjo. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Mas Darjo. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya tidak menggurui atau tidak sok pitagi. Di sini hanya memenuhi tugas saya di aksi nyata modul 1.1. Mungkin di sini saya hanya senior, ada senior-senior yang mungkin sudah PPG, sudah Laksa itu lebih pandai dan lebih canggih dari saya. Tapi di sini saya diberi tugas harus membuat aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Untuk mengawali kegiatan itu ada kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri sebelum kembali ke diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar yang namanya budaya positif. Apa toh budaya positif itu? Mungkin ada yang tahu dari Bapak Ibu guru. Kalau ya budaya positif itu seperti yang sudah terjadi di lingkungan kita, budaya itu adalah kebiasaan positif, lebih tepatnya itu kebiasaan positif. Contohnya apa saja ya yang sudah ada di SD kita? Mungkin ada yang bisa. Ya Pak Bapak. Contoh budaya positif yang sudah terjadi di SD kita adalah penerapan nilai-nilai norma agama Islam. Pertama, yaitu norma dalam makan dan minum. Itu siswa itu jika makan ataupun minum itu harus duduk, tidak boleh berdiri apalagi sambil berjalan.
Dan kalau makan itu harus dengan menggunakan tangan kanan, tidak boleh dengan menggunakan tangan kiri. Dan minum juga demikian, harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri, apalagi sambil berjalan itu tidak dilakukan. Itu salah satu contoh satu saja budaya positif yang sudah ada di SD Negeri IPA. Ya betul sekali itu Pak Roman, itu adalah salah satu contoh budaya positif. Ada lagi contoh budaya positif yang kita lakukan itu adalah Asmaul Husna. Itu adalah salah satu contoh budaya positif. Kebiasaan yang sudah terjadi dan positif itu namanya budaya positif. Berikutnya Pak. Jadi sini kita sebelum mengawali materi yang lebih lanjut kita breaking dulu. Breaking mungkin untuk semua guru. Nah, Pak. Bisa begini Pak. Ini tidak joget tidak apa-apa, cuma kita membaca. Sebutkan warna di bawah ini dengan benar. Silakan. Bareng. Kuning. Oh ini kemana dulu Pak? Ke kanan dulu. Dari sini ke sini terus ke sini. Dari sini. Kuning. Hijau, merah, biru. Naik Pak. Tanpa. Sebutkan warna. Ini ada lagi. Kita fokus jangan ke warnanya, kita fokus ke perintahnya. Sebutkan kata di bawah ini dengan benar. Kata. Silakan. Cuma ini kata. Ayo. Merah, hijau, hitam, biru, kuning. Nah, berikutnya sebutkan warna di bawah ini dengan benar. Warna. Itu kita akan mencari presentasi. Mungkin ada salah satu guru saja, kita satu guru untuk mencoba sendiri. Siapa yang berani? Buida, silakan Buida. Mungkin. Dari sini. Dari situ Pak. Tapi dari sini, biar kita kesuting ya apa? Yang atas dulu Pak. Yang atas dulu, silakan. Sebutkan kata di bawah ini dengan benar. Merah, hijau, hitam, biru, kuning. Terus yang bawah. Oh iya. Biru, merah, hitam, kuning, ungu. Ya, terima kasih untuk Bidang dan Bapak Guru lainnya. Next Pak, itu adalah sedikit ekspresi dari saya. Hijau ya. Ya, ini adalah materi utama. Konsep utama budaya positif itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi nanti saya hanya fokus ke 3 sampai 4 konsep saja karena ada beberapa konsep itu yang sama, kurang lebihnya sama. Jadi saya hanya menjelaskan secara rinci dari 3 atau 4 konsep tersebut. Next Pak. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Menurut Diajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tentunya tidak lepas dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarya mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu adalah tujuan utama dari pendidikan menurut Diajar Dewantara yang tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Next Pak. Berikutnya tentang Diajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dasar pada anak itu berhubungan dengan 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa tuh itu kodrat alam dan kodrat zaman? Apa silakan Bu, ada yang tahu? Silakan Bu Sinta. Terserah. Kodrat alam. Kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada suatu aspek perundangan. Kodrat zaman. Kalau kodrat zaman berkaitan dengan memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu adalah next Pak. Betul yang dikatakan Bu Sinta. Jadi kodrat alam itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada suatu aspek pengembangan. Sedangkan kodrat zaman itu adalah berkaitan dengan
memadukan bakat perkembangan melalui pengetahuan teknologi. Jadi alam itu bukan maksudnya alam sekitar ya, tapi apa? Alam yang ada di dalam anak, karakteristik anak. Jadi kita mencari pendidikan itu dari anak itu setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi namanya kodrat alam, bukan alam yang ada sekitar pohon, tidak. Kodrat alam itu yang ada dalam diri anak. Sedangkan kodrat zaman itu adalah sesuai teknologi sekarang. Kita di zaman kayak kemarin di Indonesia katanya, kita sebagai pendidik harus mengutamakan pendidikan yang berbasis teknologi. Dengan teknologi, mesti anak-anak akan suka dengan pembelajaran di kelas. Ini saya ada beberapa contoh pembelajaran kodrat alam dan kodrat zaman. Next. Itu adalah salah satu kodrat alam. Yang pertama itu anak bermain wayang. Apa toh? Setiap anak memiliki karakteristik kemampuan yang masing-masing. Contoh di kelas saya itu ada Mas Kisha, itu dia pandai dalam berwayang. Jadi sebagai guru apa kita melarang? Tidak. Biarlah dia berkembang dengan dirinya sendiri. Walaupun kita sebagai guru tidak bisa, tapi kita tidak kalah dengan adanya teknologi Google. Kalau dia tanya kita tidak bisa, ya kita cari dari Google. Kita tidak usah sok pintar, ini harus gini dan tidak. Kita mengakui saja saya tidak bisa. Jadi nanti saya cari ke Google atau cari navigasi lain dengan bertanya kepada bapak atau ibu. Yang tadi video tadi itu adalah make up. Itu tidak sengaja saya temukan di kelas saya. Ada di dua siswa itu, yang pertama Iren dan Talita. Itu make up dan kancane membuat make up temannya. Oleh kaget gaya nomornya bocah itu aneh-aneh cara bahasa seperti itu. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan di guru penggerak, ternyata itu tidak boleh dimarahi karena anak memiliki bakat di situ. Jadi kita sebagai guru harus mengembangkan bakat tersebut. Mungkin kalau besok kita ada acara perpisahan bisa diajak, atau mungkin kedepannya biar anak-anak tersebut bisa berkarir di dunia permake-upan atau apa itu. Terus berikutnya yang kodrat alam terakhir itu drum band. Terutama di SD kita memiliki extracurricular drum band. Dan saya sendiri sebagai pembina, saya mengembangkan bakat anak tersebut. Ada yang bisa ini, bisa itu. Ini otomatis akan berkembang dengan sendirinya jika anak tersebut terus belajar drum band dan akan terus ke jenjang pendidikan yang lainnya, terutama di SMP atau yang lainnya. Itu adalah kodrat alam yang ada di SD sini, terutama di kelas. Next, Pak. Ini kodrat zaman. Nah, ini adalah salah satu contoh pembelajaran kodrat zaman. Ini mungkin cocok untuk anak kelas rendah, kelas 1, 2, kalau kelas 3 itu bisa dikatakan rendah, bisa tinggi. Di sini ada kita belajar, tadi sudah tonton videonya ya. Itu adalah sebuah gambar yang diubah menjadi animasi. Terus saya sudah pernah mencoba di kelas saya. Anak-anak itu pertamanya menulis ngomong Pak Esok bergerak sendiri. Jadi Bapak Ibu foto, anak disuruh menggambar sesuai kreativitas mereka. Misalnya ada robot, bisa petani atau apa. Kemudian dengan foto tersebut dengan masukkan ke webnya itu namanya animasi drawing. Itu karena cover ke situ, nanti gambar itu akan otomatis terkonvert menjadi animasi. Jadi bisa bergerak. Mungkin kelas rendah. Untuk kelas ini saya sudah mencoba, anak sangat antusias. Kalau dari kemarin di KKG, coba anak dibawa HP sendiri. Kalau di sini jelas tidak bisa, karena terkendala HP-nya dibawa kerja orang tuanya. Jadi saya mengantisipasi dengan menggunakan HP saya sendiri atau laptop. Hasilnya nanti kirim ke grup orang tua.
Itu respon orang tua juga sangat positif karena pembelajaran yang sangat kreatif menurut mereka. Next Pak. Contoh pembelajaran kuadrat zaman yang kedua menggunakan wall yang baru kemarin kita di sini ada KKG menggunakan wall. Di situ di pemateri disuruh gurunya, tapi di sini saya tidak. Menurut saya buat untuk buat sendiri, ternyata bisa. Ini totalnya untuk kelas 1, 2, 3 sampai 6 bisa. Tapi kalau mau buat sendiri otomatis menggunakan kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 yang bisa mengoperasikan laptop otomatis bisa. Itu kemarin saya buat 2 kelompok, 1 laki-laki, 1 perempuan, membuat pertanyaan. Pertanyaannya dari mana Pak? Saya ambil dari buku. Jadi contoh pelajaran IPA ada KS, kelompokkan kelas buku, buat pertanyaan plus jawaban. Kemudian itu ditukar. Soal tersebut ditukar ke kelompok yang lain, siswa menjawab menggunakan word. Itu yang ini untuk kelas tinggi karena bisa menulis. Itu kelas rendah mungkin gurunya yang harus membuat. Kayak kemarin sudah KKG dikasih arahan gurunya harus membuat tugas, yaitu bisa diterapkan di SD. Tapi alhamdulillah sebelum KKG itu berjalan, saya sudah mengetahui hal ini dari iseng-iseng scroll YouTube dan IG. Kok ada pembelajaran seperti itu ya? Jadi saya mencoba, alhamdulillah KKG kok sesuai dengan yang saya ajarkan. Jadi saya langsung menangkap ke siswa, ternyata siswa pun bisa. Itu adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Terus berikutnya, konsep berikutnya disiplin positif. Ini ada 3 konsep atau 3 hal. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berikutnya, sebagai pendidik apa tujuan kita? Tujuan kita sebagai pendidik tentunya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan tinggi, bukan karena perasaan tapi turun dari hati anak-anak tersebut. Mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu pada tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman ini. Jadi kita mendisiplinkan anak itu tidak menggunakan sogokan, ancaman maupun hukuman. Hal tersebut salah ternyata. Saya juga baru tahu disiplin tidak harus berhukum. Tapi kita sebagai bapak dan guru, saya sendiri pun pernah mengalami ternyata biar anaknya disiplin, hukum dia sesuai kapok. Ternyata salah. Saya pun juga baru tahu ini. Next slide. Ya ini motivasi perilaku yang masih berkaitan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Itu ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan menjadi guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah contoh hukuman. Sedangkan konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini kalau mengerjakan PR di barang menjogo, disuruh merapel berapa kali lipat, namanya konsekuensi. Dan sikap guru harus tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya ini restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next slide. Ini contoh konsep yang gagal. Jadi
kita ada siswa yang melakukan sesuatu atau apa, kita menggunakan hukuman dan penghargaan itu adalah salah satu konsep yang gagal. Contohnya, hukuman itu akan menyakitkan siswa secara tidak langsung. Kalau mereka salah, tetap anak itu merasa sakit hati dan menimbulkan rasa dendam karena dihukum. Ini aku mesti dihukum Pak Edi, akan ingat seterusnya. Terus tidak nyaman, maksudnya anak juga tidak nyaman di kelas, di sekolah dan lain-lain. Merasa takut akan hukuman yang akan datang, memaksa murid menjunjung kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Akhirnya apa? Jika anak salah, takut salah, dia tidak berani tampil, minder jawaban saya. Ya, cil hati. Terus penghargaan itu ternyata gagal. Juga termasuk konsep yang gagal. Sering kita memberi penghargaan berupa hadiah, uang atau apa. Ini menurut saya untuk kurikulum merdeka. Untuk ranking 1, 2, 3. Sebab aturan itu tidak boleh memberikan hadiah. Tapi kenapa kita masih memberikan hadiah? Ya, itu adalah budaya kita. Kita tidak bisa menghilangkan. Secara aturan tidak boleh, tapi bagaimana lagi sudah membudidaya. Misal kelas 1 dan 4 karena melawan merdeka, yang lain dikasih hadiah, masuk kelas 1 dan 4 tidak kan? Pak Edi hotel, hotel seperti itu. Jadi saya pun tetap melakukan walaupun itu merupakan hal yang gagal. Tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri dengan yang lain, juga dia gagal. Itu iri, masih anak oleh iri. Beda dengan kita sudah dewasa, tahu apa yang menurut mereka. Kalau menurut mereka itu gak adil. Menghubungkan dengan sistem ranking. Ini ranking tadi. Pemilik ranking tadi tidak diperbolehkan. Tapi saya dengan dia tetap ngasih. Yaudah, senangnya nggak apa. Mau gimana lagi? Merampas hak menghargai dirinya. Next one. Ya, ini konsep yang sukses. Anak yang sukses atau betul ya sebenarnya adalah memberi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu adalah yang betul, yang benar, yang sukses. Jadi kita memberi konsekuensi. Jadi tidak dihukum, tidak diapa. Konsekuensi itu adalah nanti. Next Pak. Nah, ini ada salah satu perbandingan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh ada kasus, ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR. Mungkin tidak hanya di kelas saya, di kelas panjenengan, Bapak Ibu guru mungkin juga ada anak tidak mengerjakan PR. Mungkin saya juga ingin nanti ingin bertanya, mencari solusi. Bagaimana anak agar pembelajaran saat berangkat belajar, berangkat dari rumah, di tasnya itu hanya buku pelajaran dan hanya buku mapel, tidak dicampur. Itu sampai saat ini saya belum menemukan solusinya, terutama di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, mungkin kelas 3 juga ada. Siswa itu kalau belajar tasnya mati wabot, karena apa? Bukunya semua pelajaran dua semua. Itu yang saya sampai saat ini belum menemukan solusi. Dan buku ini dicampur juga belum menemukan solusi. Kemarin saya sudah mencoba takon WI terus takon staf besi. Satu buku itu ada semua mapel takon buku WI, takon staf setiap pelajarannya. Tapi biar ternyata masih diulang lagi. Mungkin itu nanti kita diskusi bersama bicaranya bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita kembali ke hukuman. Hukuman guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, agak merah PR atau hormat bendera. Guru marah, guru nesu, muridnya takut. Oh, langgar PR memang lapor, guru nesu. Konsekuensi jika siswa tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, ini konsekuensi. Jadi tidak menghukum, tapi memberi pekerjaan berlipat-lipat. Berikutnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari ibunya lagi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan
orang lain. Itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next one. Dan ini adalah salah satu pertanyaan masalah saya. Ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR. Saya membuat program setiap hari Jumat rutin belajar kelompok. Ada satu kelompoknya sedang lumayan kelas tinggi lanang itu dicampur tuh malu. Jadi dia berkelompok dengan sesuai jenis kelaminnya cowok, cewek. Ini sudah berjalan kurang lebih 3 mingguan. Alhamdulillah ada efek perubahan. Tapi di situ ada beberapa anak yang murid saya yang tidak ada. Ada satu anak yang tidak ada. Gitu, Adi ya. Di situ tidak ada gambarnya Adi. Ini ada semua. Adi ke ono, nanti ya itu masalah saya juga timbul lagi di situ. Mungkin semua ada beberapa yang selesaikan kasusnya, tapi tetap ada anak yang kasusnya tidak terselesaikan. Ini adalah program saya, karena ini ingat saya waktu dulu mau belajar kelompok, gini gak terang. Harusnya saya pengennya seminggu itu 2-3 kali. Tapi kalau di lingkungan sini kita terkendala dengan yang namanya kegiatan sekolah sore mati. Kita terkendala di situ. Apa ini efektif Pak? Alhamdulillah selama ini siswa saya untuk 12 anak ini ya mengerjakan PR-nya hampir dikerjakan semua. Cuma satu yang tidak ada di foto tadi karena dia tidak datang. Ini adalah salah satu kasus penyelesaian kasus. Mungkin Bapak Ibu guru untuk kelas rendah susah, kelas 3, 4, 5, 6 bisa dengan tentunya dengan persetujuan keluarga dan anak-anak tersebut. Mungkin kalau tidak ada kegiatan madin bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Berikutnya Pak. Ya, dari tidak ada perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu? Sebenarnya pengertian artinya hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, terus restitusi itu apa? Silakan. Ada yang mau? Atau 3-3-nya atau 2 atau 1? Tidak apa-apa. Silakan buat nih. 1 semuanya juga boleh. Semuanya juga. Pengertian dari hukuman dulu. Pengertian dari hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, yang terakhir, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Ya, betul sekali. Ini adalah pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif. Hukuman artinya negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Jadi hukuman itu ternyata tidak ada yang positif. Dari pengertian ini ya, semua hukuman itu ternyata negatif. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, kalau konsekuensi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang restitusi intinya adalah siswa itu menyelesaikan masalahnya sendiri, memperbaiki kesalahan mereka, saling sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Jadi hukuman itu intinya menyakitkan, terus konsekuensi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau restitusi itu kita mencari solusi, jadi tidak menghukum. Jadi membuat perjanjian dulu, restitusi itu siswa akan menaati peraturan atau perjanjian tersebut sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sudah mereka buat. Itu adalah restitusi. Jadi di sini di SD, di sekolah kita diharuskan menggunakan 2 hal, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman ternyata tidak diperbolehkan. Next Pak. Ya, ini namanya tadi jadi omong Bu Wahyu tadi tentang keyakinan kelas. Setiap keyakinan kelas itu apa? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif
perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi akhirnya keyakinan membentuk budaya positif. Adalah keyakinan kelas. Next Pak. Ya, ini ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan. Peraturannya sama saja dengan apa ya kalau di sini? Tata tertib. Tata tertib itu sama saja dengan peraturan. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Kalau peraturan itu dibuat oleh di luar. Kalau peraturan itu dibuat tanpa ada persetujuan dari pihak yang terkait. Itu kalau peraturan. Kalau keyakinan itu dibuat bersama oleh orang yang membuat dan oleh pihak yang terkait. Jadi mereka sadar bahwa ini tuh hal yang harus saya lakukan. Kalau peraturan dia tidak tahu, dia tiba-tiba harus melakukan seperti ini. Itu perbedaan keyakinan dan peraturan. Betul sekali, adalah peraturan dan keyakinan kelas ini. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan objek. Objeknya siapa ya? Siswa tersebut. Siswa ini jangan loh, aku moro-moro butuh sepatu wireng, pacar harus seperti ini. Itu namanya peraturan. Di kelas tidak boleh berisik atau apa, itu peraturan. Siswa itu tidak tahu, tidak membuat. Yang buat itu pihak sekolah, guru, dia terkait bisa warga masyarakat atau komite. Sedangkan keyakinan adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi di dalam kelas kita membuat keyakinan sendiri, tidak aturan ya, keyakinan. Buat keyakinan untuk dilakukan dan ditaati bersama. Contoh di kelas saya sendiri gini. Setiap hari Jumat anak-anak pramuka, saya juga pramuka. Anak-anak aku nggak isik. Karena peraturannya keyakinan kelas saya seperti itu. Jadi kalau misalnya itu saya hilang atau apa, saya terpaksa pakai olahraga. Walaupun saya melanggar aturan yang ada di sana, tapi di depan siswa saya tidak melanggar kesepakatan yang ada di kelas. Itu kenapa saya kadang pakai olahraga atau apa gitu, mungkin dari sini hilang atau apa, berfungsi seperti itu kalau saya. Tapi sebenarnya salah, jangan gitu. Itu hanya cara antisipasi saya untuk tetap meyakini keyakinan yang sudah saya buat dengan anak-anak. Jadi anak disuruh pakai ini, gurunya tidak jauh. Dan berarti Pak Guru gak melanggar keyakinan kelas yang dibuat nih. Banyak anak seperti itu. Tapi apa? Kalau anak tidak bisa protes, Pak Edi tidak harus dihukum, harus apa? Tidak berani. Tapi apa sebagai guru kita harus beri tauladan. Contoh, bukan contoh tauladan. Contoh itu bisa positif, bisa negatif. Kalau tauladan itu jelas positif. Itu adalah keyakinan. Nanti saya di slide berikutnya ada cara membuat keyakinan kelas. Next. Terus
yang saya buat di kelas saya. Jadi anak-anak diberi satu lembar kertas, kemudian menulis apa yang menurut keyakinan-keyakinan yang ada di kelas. Contohnya tadi tidak terbaca ya, kalau biasanya memang tidak jelas. Itu berangkat lebih pagi, tidak ramai di kelas, terus apa lagi ya? Kalau gurunya menjelaskan itu dia, setiap anak itu disuruh menulis, kemudian ditempel di depan. Tadi saya mencopot. Kenapa saya copot? Karena ada beberapa kalimat atau hal yang sama, sehingga saya copot satu-satu, saya singkirkan. Terus terjadilah tadi kesepakatan kelas tadi. Terus kenapa tidak ada cap jempol dan lain itu adalah sebagai bukti bahwa anak itu menyetujui hal-hal atau kesepakatan yang mereka setuju, kemudian dicap jempol sebagai bukti bahwa mereka setuju dan siap melakukan peraturan atau keyakinan kelak yang sudah mereka sepakati bersama. Mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang bisa membuat lebih bagus dari saya. Itu saya membuat GDA kemarin, pokoknya Indonesia lah aja. Mungkin nanti untuk kelas-kelas yang lain bisa membuat dari kelas 1, kelas sampai kelas 6 bisa membuat yang lebih bagus dari saya. Jadi ada referensi saya, contoh seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru nanti memberi arah untuk anak menulis keyakinan setiap anak menulis. Kalau untuk kelas kencang mungkin tidak bisa menulis dengan jelas, mungkin bisa tulis jari atau apa itu bisa. Nanti gurunya yang menulis ditempel menggunakan kertas apa. Sebenarnya ada yang namanya pocket kertas warna-warni itu tempel di sini itu bisa ada. Tapi pas setelah itu tidak ada, jadi saya menggunakan kertas adanya. Next Pak. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk anak disiplin itu pastinya anak harus memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar anak atau manusia. Tidak, kita semua membutuhkan 5 kebutuhan ini. Bertahan hidup, kasih sayang dari orang yang ada di sekitar, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next. Ini bertahan hidup, contohnya apa saja? Makan, minum, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Jika anak sudah memiliki ini semua, dan otomatis dalam kelas itu dia juga merasa nyaman dan bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal. Adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, diperhatikan, kasih sayang diterima dalam kelompok. Mungkin ada beberapa anak SD kita yang itu ada kurang. Jadi mereka itu merasa tidak diterima dalam kelompoknya. Itulah yang menyebabkan dia untuk belajar pun malas, kadang takut dan ditunggu orang tuanya, atau karena apa? Dia tidak diterima dalam kelompoknya. Terus bagaimana? Ya tugas kita sebagai guru harus bisa membuat anak tersebut bisa diterima oleh kelompok-kelompoknya tersebut. Mungkin saya dulu juga pernah mengalami, tapi sekarang alhamdulillah tidak ada di kelas saya. Mungkin depannya masih juga ada. Ini diterima kelompoknya, dikasih sayang. Sebagai guru kita harus beri kasih sayang kepada anak-anak kita. Terus kekuasaan, didengarkan, diakui, dipercaya. Jadi kalau setiap ada anak bertanya, mengeluarkan pendapat, biarlah mereka menyelesaikan pendapat mereka. Jangan sampai kita mengekat atau memotong perkataan mereka. Dengarkanlah dulu apa yang mereka katakan. Diakui, itu kita mengakui bahwa anak tersebut memiliki hal yang berbeda-beda dan percaya kepada anak. Ini yang sering kita lalai sebagai guru, didengarkan. Kita sering sekali tidak mendengarkan apa yang siswa berpendapat. Nah, kita ini salah, harus di stop. Ternyata tidak boleh. Biarkan mereka berpendapat sampai selesai. Kemudian kita baru mengatakan, oh ternyata ini salah, ini benar, seperti itu. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, dan suka mencoba. Mandiri, dia anak mandiri, memiliki pilihan, pilih, bebas memilih. Contoh kalau di sini ekstra, bebas memilih ekstra, jamber atau pramuka, silakan dibebaskan. Suka mencoba, bela anak mencoba. Terus kesenangan, ini berkaitan dengan pembelajaran, bermain, tertawa, dan gembira. Di dalam kelas anak itu sekarang pembelajarannya harus sambil bermain. Terus tertawa, boleh anak tertawa senyaman mungkin dalam kelas dan gembira, tidak tertekan. Dulu sempat pas saya di kelas 4
Davero itu tertekan karena PR takut itu kok saya salah kayak gini berarti kok bisa nggak lebih itu adalah PR guru. Bagaimana siswa bisa jadi rasa nyaman tadi dan harus gembira dalam kelas. Jika semua 5 aspek ini dipenuhi, insya Allah anak di dalam kelas itu akan merasa nyaman, ilmu yang kita salurkan akan diterima oleh anak tersebut dengan mudahnya. Terutama di yang sering kita adalah bermain, belajar sambil bermain. Dulu saya juga pernah praktekkan belajar bermain menggunakan wayang dikeplok-keplok. Kita juga pernah membuat anak seperti itu. Kita tidak usah bingung-bingung dari itu enggak. Jelas yang ada permainan yang anak lakukan di pas istirahat. Anak bermain apa kok? Kita bisa mengembangkan dalam pembelajaran. Saya dulu lihat anak menggunakan wayang itu, saya buat kertas, kalau video ada videonya juga. Membuat kertas, di kertas ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang saya ajarkan pada saat itu. Jika anak mau ngeblok itu membuka, anak langsung menjawab soal yang ada di situ. Jadi apa keseharian anak bilang, oh iya, boleh aku ini duluan soal sinau. Terus ada lagi kemarin saya menggunakan boli baru kemarin di sini karena saya terinspirasi dengan siaga. Oh boli kok kalah itu telu ya. Inisiatif lagi biar caranya bocah boleh bisa siaga ya bisa masuknya pelajaranku. Di setiap botol aku itu saya tempeli soal-soal. Anak menggigitkan bola jika jatuh itu adalah soal yang harus dijawab oleh siswa tersebut. Itu adalah contoh salah satu kesenangan bermain tertawa gembira dalam kelas saya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa buat referensi atau lebih bagus dari saya ya, alhamdulillah. Next Pak. Nah, posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Namun jadi yang itu penghukum, tapi yang kelima sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai guru, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Dari kelima ini yang pas untuk guru itu ada 2. Sebagai hanya mendampingi siswa, sebagai teman kita dengan siswa dan contoh jangan terlalu bahasa. Pokoknya dekat dengan teman, gak terlalu acuh wahana bahasa. Dengan teman dan sebagai manajer itu adalah 2 posisi kontrol yang menurut saya harus dimiliki sebagai guru. Next. Ya, posisi kontrol restitusi. Penghukum itu apa? Penghukum adalah fisik dan verbal. Berpandangan sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid lebih dalam. Membuat orang merasa bersalah dalam suasana hening untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Teman tidak menyakiti namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Monitor atau memantau, kita sebagai guru memonitor memantau siswa kita. Manajer tidak sebagai mentor yang mempersilahkan dan mendukung murid menemukan solusi saat ada masalah. Yang hukum tidak boleh guru dan ini saya fokus kedua, teman dan manajer. Sebagai teman kita harus dengan siswa tuh contoh kita harus tahu dalamnya siswa terlebih dahulu di rumah itu bagaimana, keluarganya bagaimana, kita tuh harus tahu. Untuk apa? Untuk agar dalam kelas kita bisa tahu anak ini kurang ini itu kenapa, atau di rumahnya itu ada apa? Apa karena keluarganya bermasalah atau karena tidak dikasih uang saku atau di rumah diapakan, itu kita harus tahu. Dekat dengan siswa sebagai guru, sebagai teman untuk siswa. Itu perlu, kita perlu tahu. Kadang saya sering tanya, keluargamu berapa Pak? Mbakmu nendi, Mbak Ibu nendi, Masmu nendi. Kita harus tahu. Untuk apa ya ini? Kita sebagai teman. Kita harus kita tahu, cari tahu. Misal ada siswa kok diam saja. Kayak kemarin mungkin orang kayak contohnya ada ini kelas 3 rumah. Dengan dia seperti itu kita tidak tahu di dalam keluarganya. Tapi setelah kita tahu, oh ternyata ada broken home, dia orang tuanya berpisah. Kita sebagai guru harus tahu hal tersebut. Untuk apa? Ya untuk kita sebagai teman harus tahu, oh dia punya masalah seperti itu. Kita sebagai guru, berarti dia kalau dia ikut dengan ibunya, berarti dia kurang sosok ayah. Jadi guru kan, sebagai bapak ya, dan bapak guru sebagai ayah di rumah. Kita harus tahu hal sekecil itu untuk anak didik kita.
Manajer bertindak sebagai mentor. Untuk mentor saya sudah melakukan kayak tadi membuat role tadi. Saya tidak memberi anak, mengajar anak. Sebelum sudah saya mengajari, tapi saya lepaskan, saya dampingi saja. Adalah dari sokuran dari role dewi. Ternyata bisa. Itu sebagai mentor. Next one. Ya ini segitiga restitusi. Ini yang terakhir kayak. Segitiga restitusi itu ada apa saja? Validasi kebutuhan, validasi identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas atau validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya ini yang harus ditanyakan. Ini ya dari sini ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini nanti saya ada video lagi tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita menangani anak menggunakan restitusi, tidak menggunakan hukuman, tidak menggunakan konsekuensi, tapi menggunakan restitusi di video nanti. Next Pak, langsung ada videonya. Nanti Pak ini siapa orang sebenarnya ada apa? Ya, kemarin saya sudah ikut belajar. Sudah berapa kali kamu tidak ikut belajar kelompok? Kurang lebih. Tidak ikut belajar kelompok itu sebuah kesalahan, bukan? Mari kita cari tahu kenapa kamu tidak ikut belajar kelompok. Kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar? Menurut kamu tanggung jawab penting atau tidak? Betul, sebagai manusia kita harus memiliki tanggung jawab, karena dengan tanggung jawab kita akan menjadi manusia yang mandiri dan dihargai oleh orang lain. Apa yang akan kamu lakukan agar kamu ikut belajar kelompok lagi? Ya. Ini adalah salah satu cara penanganan anak yang tidak ikut belajar kelompok, tidak apa tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Saya membuat program belajar kelompok, siswa ini lagi tidak berangkat. Saya sudah membuat 3 kali, tidak berangkat 3 kali. Alasannya itu overweight. Di situ terjelas alasannya sebagai jumatan ketiduran. Padahal itu tidak jumatan, dia langsung tidur dari pulang sekolah langsung tidur. Tapi saya membuat seperti itu ya. Seperti apa Mas paham maksudnya? Dia setelah jumatan itu tertidur. Sudah berjalan 3 kali, tidak ada perubahan. Kemudian saya WA orang tuanya, komunikasi dengan orang tuanya. Dia jawaban orang tuanya terleneh, dimaklumi gitu Pak. Apa sih dimaklumi? Saya salahnya anakmu apa? Aku pemaklumi, apa sih tak maklumi yang gitu? Jika maklumi guru nih, apa yang dimaklumi? Dan orang tuanya dengan PD-nya mau dimaklumi gitu Pak. Nah, apakah dengan dia berjanji membuat saya setelah jumatan langsung berangkat belajar kelompok Pak? Apakah dia juga berangkat ternyata tetap tidak? Ini orang makan kayak besar. Apakah kita harus menghukum? Ternyata juga tidak boleh. Kembali ke restitusi tadi, tidak boleh menghukum anak. Nah bagaimana? Ya, setiap bulan memiliki ide lagi. Caranya bermakan. Jadi saya punya ide tadi kemarin. Tahu aku ibu nek bocahnya boten purun berangkat belajar apa yang mayadi kalau ngomong gitu. Gitu Pak. Lah kok cek ulas anak-anak berangkat ke sana kok adiknya tidak ada. Ya bu nek guna mungkin yang bicaranya bermain makan belajar kelompok. Itu adalah solusi dari saya. Dan saya kembali ke Bapak Guru. Saya ingin menanyakan tadi yang berkaitan dengan bagaimana bocah ini memangkas sekolah pelajarannya di ini sesuai pelajarannya. Bukunya juga dicampur. Mungkin itu undang-undang saya sebenarnya yang saat ini belum terselesaikan. Kalau PR saja, saya sudah memiliki solusi. Untuk itu mungkin Bapak Ibu Guru bisa membantu saya. Berangkat sekolah sesuai jadwal. Pelajarannya IPA di normal IPA, orang di bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mungkin ada yang bisa membantu. Silakan. Beda. Supaya tidak menambah pelajaran. Iya Bu. Tidak mencampur. Ya, terima kasih. Menurut saya agar anak itu tidak mencampur beberapa mata pelajaran dalam satu buku ya Pak ya.
Ya, yang pertama mungkin kerjasama dengan orang tua, Pak. Itu penting. Oke. Pokoknya orang tua itu diajak komunikasi. Kalau sebaiknya, ya, buku itu sendiri-sendiri. Memang harus sering diingatkan, Pak, itu. Orang tua juga harus sering diingatkan. Saya kira seperti itu, harus kerjasama dengan orang tua. Apa yang harus dilakukan itu. Iya. Terima kasih Bunda atas masukannya. Itu adalah saya coba nanti menerapkan di kelas saya. Karena kelas ini itu seperti itu rata-rata. Nanti saya akan mencoba komunikasi dengan orang tua. Jadwal seperti tempel rumah juga ada, tetap saja seperti itu. Next Pak. Ya, itu adalah paparan dari diseminasi budaya positif. Dan ini ada lagi sedikit pertanyaan sedikit pakai Pak. Ya, Bapak Ibu guru bisa memilih bedanya konsekuensi hukuman ini sendiri. Contoh yang pertama, lari menggunakan double yang kemarin. Lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Klik Pak dulu Pak. Ya betul, hukuman. Berikutnya, coba pengajaran sendiri. Mencatat 10 kali lipat. Terus dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ternyata konsekuensi. Karena apa konsekuensi nanti kan? Ini akan otomatis lanjut. Nah, nanti tak jelaskan. Kenapa konsekuensi? Karena anak itu melakukan kesalahannya, terus anak bertanggung jawab sesuai dengan kesalahan tersebut. Itu namanya konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat konsekuensi itu. Nah, ini kalau saya jelaskan harus dua mesti. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam sesuai harinya. Tapi ini akan berbeda, akan menjadi konsekuensi jika ini di dalam pelajaran olahraga. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan olahraga. Kalau apa olahraga? Itu bisa masuk konsekuensi. Karena saya di kelas itu termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas karena ngobrol saat pelajaran. Hukuman. Oke. Ada 10 Pak. Cek papat kas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Gampang ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya. Berikutnya, hormat di bawah tiang bendera karena tidak memakai topi saat upacara. Ya, hukuman. Berikutnya, mengerjakan soal teman satu kelompok karena ngobrol dengan teman satu kelompok lainnya saat diskusi kelompok. Konsekuensi itu terakhir. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Jadi di sini Bapak Ibu guru sudah bisa membedakan konsekuensi dan hukuman. Demikian paparan diseminasi dari saya tentang budaya positif. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan menjadikan SD kita menjadi lebih baik lagi. Dari saya kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini di kelas kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan yang namanya peraturan. Yang membedakan
peraturan itu yang membuat itu gurunya atau dari satu pihak. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Nanti kalian membuat kesepakatan yang akan dilakukan bersama-sama oleh anggota kelas 4 semuanya. Jadi nanti kalian menulis satu keyakinan kelas atau pendapat kalian, tentunya pendapat atau keyakinan kalian yang positif-positif saja. Ditulis di sini di kertas, lalu ditempelkan di sini. Setiap anak menulis satu keyakinan kelas, satu keinginan atau hal yang positif tentang keyakinan kelas agar kelas kita berjalan menjadi aktif, kreatif, aman, dan nyaman. Sampai sini paham? Paham. Sampai dibagikan satu-satu ya. Aku ingin pelajaran. Aku tidak pelajaran. Miring, Pak. Pun ya wis ta. Kalau sudah semua nanti ditempel urut dari sini. Ya, saya sudah semua belum? Silakan ditempel di sini nanti. Yo, Mas, silakan tempel sini. Dari sini. Tempel. Yo. Jadi pampasnya Udah itu. Baru sayang itu. Ya, ini sudah tempel semua keyakinan-keyakinan sudah kalian buat. Ini dari yang pertama harus memperhatikan pelajaran saat Harus dia dan harus dia. Nah, jadi harus memperhatikan pelajaran dan harus diam saat Pak Egi mengajar. Terus tidak boleh berisik. Oke. Harus mengerjakan PR. Oke. Harus berangkat kerja kelompok atau belajar kelompok. Menyapu sesuai jadwal. Membersihkan halaman kelas atau halaman sekolah. Datang tepat waktu. Harus membersihkan sesuai dengan piket kelas. Tidak boleh berangkat terlambat, berangkat sekolah lebih awal.
Ya apa Lip? Yang terakhir Lip. Yang piket harus berangkat lebih awal. Ini ada yang sama. Ini sesuai kita ambil yang harus datang tepat waktu, berarti tidak boleh terlambat. Iya, berarti podo. Tak ambil ya, yang sama tak ambil ya. Terus berangkat piket, menyapu sesuai piket iki, ambil lagi. Terus juga sama. Berangkat lebih awal, ini juga termasuknya tidak terlambat. Ya, ini yang sama pengen diambil karena sama. Jadi kesepakatan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama, harus memperhatikan pelajaran saat guru mengajar. Oke, tidak boleh berisik. Harus mengerjakan PR. Terus harus berangkat kerja kelompok atau belajar kelompok. Membersihkan halaman sekolah berarti bersama. Harus datang tepat waktu dan membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Jadi ini adalah kesepakatan yang harus kita lakukan. Nek wis kalian buat seperti ini, jadi kalian itu harus melaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian nanti kita akan membuat kesepakatan atau memberi tanda tangan di sini menggunakan cap jempol. Itu ya. Diratakan ya. Untuk ujung-ujungin lali. Yang rata ini loh, yang atas. Nah, jempol tadi. Ya. Ya, sekarang kalian jempolnya ditaruh kasih itu, tapi ditempelkan satu-satu. Terus kelihatan jempolnya mana? Jempolnya. Yang sudah bisa langsung dicap jempolkan satu-satu. Melingkar ke tangan lo. Bawahnya dikasih bawah. Ya. Belah sana belum. Nyalip. Ini spesial. Bal. Ayam. Andi memesan di sini. Ini siapa? Alta. Namanya siapa? Ini Iren.
depan Tuhan kan menuntunmu. Ardi. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati dan sudah kalian kasih sidik jari tap jempol. Tap jempol ini membuktikan bahwa kalian itu setuju dengan kesepakatan yang sudah kalian buat. Tentunya kalian harus melaksanakan keyakinan kelas ini dengan sepenuh hati. Jangan ada yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita lakukan ini. Kenapa? Karena ini adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan yang harus kita lakukan agar apa? Kelas kita menjadi lebih aman, nyaman, kreatif, aktif, sehingga kalian nyaman dalam kelas dan bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman. Ini adalah kesepakatan yang kita buat, sudah setujui yang harus kalian lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.